Dipersembahkan oleh Saya kedatangan sahabat-sahabat yang hebat, yang penuh karya yang luar biasa. Tapi sebelum kita tahu siapa mereka, kita saksikan tayangan berikut ini. Iki lho Pak, bayi iki keterima nang IPB. Bogor gak butuh awakmu. Omah iki sing butuh awakmu. Menulis sebuah cerita harus memiliki seni dan pengetahuan untuk membuat kalimat demi kalimat agar memiliki makna yang indah. Indonesia kali ini akan menghadirkan para penulis novel dan penulis naskah film yang diadaptasi dari novel. Yaitu ada Afwadi atau Ahmad Fuadi dengan novel Negeri Lima Menara. Lalu ada juga Iwan Setiawan dengan novel Nen Summer Ten Autumns-nya yang sukses diangkat ke dalam layar lebar. Selain penulis novel, ada juga penulis skenario layar lebar yang hebat, yang dapat mengadaptasi tulisan-tulisan indah penuh makna dari sang penulis novel, yaitu Alim Sudio. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Pemirsa telah hadir, ini adik kelas saya di International Relation, Hubungan Internasional Unpad. Ya. Fuadi. Terima kasih. Lalu juga ada Mas Iwan Setiawan. Lalu juga Alim Sudio, nama yang paling sering kita dengar dalam penuliskan skenario. Nah, saya akan tanya dulu ke Fuadi. Fuadi, dulu ketika membuat novel, pernah terpikirkan nggak sih novel ini akan menjadi sebuah film? Awalnya hanya niatnya menulis aja, Mas Yofi. Menulis dengan sepenuh hati karena ini ceritanya merasuk sekali ke hati saya. Diinspirasi oleh perjalanan diri saya. Tentu ada fiksinya ya, tambahan fiksi. Jadi nggak kepikir akan kemudian jadi film. Begitu jadi film itu agak kaget sebetulnya. Luar biasa, pasti ada sensasi yang sangat berbeda ya. Yang pertama kali itu pasti berarti dari buku Ranah Tiga Warna, Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara dulu, ya. Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara, dan yang terbaru ada Anak Rantau. Wow, luar biasa sekali. Saya nulis buku, ada 3 buku ya, Melankoli Kota Batu, Nine Summers Ten Autumns, sama Ibu. Nah, awal kali menulis, saya tuh sebenarnya nulis buat ponakan saya ya. Saya pengen nulis biar ponakan-ponakan saya itu tahu sejarah keluarga. Karena banyak anak-anak sekarang tuh terdiskoneksi sama bapaknya dulu ngapain, kakeknya dulu ngapain. Biar mereka tahu nih perjuangan ibunya kayak gini, ini perjuangan bapaknya kayak gini. Sampai akhirnya buku saya diterbitkan. Nah, yang bantuin nerbitin ada di sebelah saya, namanya Ahmad Fuadi. Nah, berkat sosial media tiba-tiba banyak interaksi di situ, tiba-tiba dicetak 1 kali, 2 kali, sampai sekarang kira-kira 18 kali ya. Dan akhirnya diadaptasi jadi ke film. Jadi juga sama kayak Fuadi, nggak nyangka kalau akan dijadikan film gitu ya. Lalu ketika menjadi sebuah film, apakah sama persis dengan bayangan ketika membuat buku, atau wah filmnya ternyata lebih lebar lagi, lebih indah, atau ada yang beda nih dari sisi penulisan? Mungkin dari Mas Iwan dulu deh. Ada sih, yang main film yang jadi saya lebih cakep dari saya. Unfortunately gitu ya. Tapi kalau secara umum sih saya bangga ngeliat film saya. Saya kalau misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya ngeliat saya bakal, ini kayak rekam jejak hidup saya. Jadi saya seneng karena ponakan saya udah pada nonton semua. Mereka bertanya, oh dulu masa kecilnya seperti itu ya. Kalau menurut saya ini bisa jadi film klasik Indonesia. Tentang keluarga Indonesia dari kota kecil, gimana keluarganya membangun hidup gitu loh. Membangun hidup, abis itu kemudian saya pulang dari New York ke Indonesia, akhirnya justru malah mencintai negara ini gitu loh. Kalau dulu orang bilang, oh cintai Indonesia, nasionalisme, saya masih nggak ngerti nasionalisme apa. Justru ketika saya pergi ke New York, saya baru tahu ternyata negara kita ini luar biasa. Buku adalah buku, film adalah film. Kalau kita compare itu nggak akan ketemu, nggak apple to apple. Jadi sejak itu saya mulai mengikhlaskan bahwa ini adalah 2 karya berbeda yang nggak mungkin saya paksain akan sama. 300-400 halaman masuk ke durasi 2 jam itu. Jadi harus ada kebesaran hati di situ ya. Iya, dan nggak gampang. Dan gampang ya. Nggak gampang gimana ego, lalu juga takut ada adegan yang terpotong atau cerita yang terpotong sehingga memotong nafas dari
keseluruhan cerita, ada kekhawatiran-kekhawatiran itu tentunya ya. Betul. Nah, untuk Alim sendiri, itu kan berdasarkan fungsinya, kalau pemirsa mungkin belum sepenuhnya tahu, adalah mungkin orang yang pertama ketika mendapatkan naskah, dia harus menyensor ini penting, ini nggak penting, begitu? Betul. Betul. Nah, ketika berhadapan dengan mana yang penting dan kepenting dari sisi bayangan visual, biasanya pertimbangannya lebih kepada pertimbangan soul ceritanya, atau ada kombinasi antara soul cerita, kemungkinan stage yang atau ada ruang yang ada dan budget yang ada. Kira-kira gimana tuh? Saya kira kalau budget sih belakangan, walaupun itu pada akhirnya menjadi yang paling penting sih sebenarnya. Tapi pertama kalau saya nerima buku yang kemudian mau diadaptasi, saya pengen tahu dulu sebenarnya spirit dari buku ini apa. Kalau buat saya, seorang penulis skenario adaptasi itu harus setia sama buku, dalam arti bukan kontennya tapi pada spirit bukunya. Alim, saya lanjut ke sebuah pertanyaan lagi. Bahwa saya seorang kreator juga dalam bidang yang berbeda, di sini melihat bahwa fungsi seorang editor atau penyunting akhir dari sebuah karya film itu menjadi sangat penting. Mungkin secara feeling, saya bisa melihat bahwa bisa saja loh ada sutradara membuat sesuatu jalinan yang tidak terlalu bagus sebenarnya, ketika dengan suntingan akhir bisa menjadi keren. Betul. Ya? Atau bisa jadi ketika yang bagus itu terjadi, ketika sutradaranya sangat sibuk dengan pekerjaan lain, akhirnya dia tidak ikut dalam penyuntingan, dia syuting udah di deadline, kekejar udah mau tayang, akhirnya jadi kurang seperti ekspektasi awal sang sutradara. Mungkin nggak sih itu terjadi? Mungkin banget. Tapi saya setuju yang Fuadi bilang sih, ini masalah-masalah kerelaan sih. Tahapan-tahapan pembuatan film itu memang panjang sih. Jadi memang ya sebagai mulai dari penulis buku itu rela dijadikan skenario oleh saya sebagai penulis skenario juga harus rela ketika itu menjadi gambar dan diedit. Tidak sesuai dengan ekspektasi skenario saya. Rasanya itu memang udah persoalan karya bersama sih gitu loh. Dari Alim, mungkin semangat untuk film Indonesia atau karya sastra yang dibawa ke film ke depan harus seperti apa? Ya saya kira masih banyak banget sastra Indonesia yang bagus yang belum sempat untuk difilmkan ya. Mungkin karena masih banyak produser yang mungkin ya berpikir untuk masalah komersil dan lain-lain. Tapi sebenarnya di luar aspek itu ada banyak banget sastra Indonesia pingin nulis adaptasi film Harimau-Harimau, buku Harimau-Harimau. Karena buat saya itu salah satu tonggak sastra Indonesia yang luar biasa gitu. Ya, dipersembahkan oleh